Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, ya Allah, ya Rabbi. Ini kemarin saya minta maaf yang sebesar-besarnya, masih apa namanya di Purwakarta itu luar biasa memanfaatkan kunjungan Al-Fakir, memanfaatkan kunjungan dan akhirnya ramai banget. Saking ramainya didaulat untuk dibawa ke sana sini, dibawa ke pesantren, dibawa ke masjid, dibawa ke pesantren, dibawa ke masjid, dibawa ke tempat-tempat lah teman-teman sekalian. Jadi akhirnya eh, nggak bisa mengisi kemarin di tempat yang mengasyikan ini. Apa tempat yang paling mengasyikan? Majelis Keluarga Indonesia. Asik. Mas Khalis, Fadol silahkan dibuka. Saya ganti handphone. Sebab handphone ini harus ngisi apa cas dan segala macam. Lanjutkan dulu, saya akan ganti handphone. Tapi ini saya nggak keluar dulu ya. Saya coba Baik, dulu. Jazakumullah, silakan dibuka. baik, baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa fadlihi tanibus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini kita kembali bisa berjumpa dalam suasana yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena majlis ilmu, sebagaimana disebutkan dalam berbagai sabda Nabi kita yang mulia, alaihi salatu wassalam, bahwa majlis ilmu adalah majlis yang Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmatnya. Kemudian di dalam majlis ilmu pula para malaikat turun dan Allah menyebutkan orang-orang yang memang berhadir dalam majlis ilmu. Betapa bahagianya kita ketika kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah di antara para malaikat. Dengan siapakah orang-orang uh, yang selalu istiqamah dalam kajian ilmu, karena ilmu menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk mendapatkan pemahaman terhadap agama ini. Dan alhamdulillah syukurillah, uh, di pagi ini kita kembali berjumpa dengan Babe Haikal dan tema yang biasa kita kaji di setiap Senin Selasa tentang pendidikan ya, tentang parenting ya. Parenting memang temanya sangat menyangkut tentang diri kita, keluarga kita. Berbagai hal sudah banyak disampaikan oleh Babe. Bagaimana kita harus tetap menjadikan keluarga sebagai fondasi dalam membangun kemajuan di negeri ini, bangsa ini. Kemudian bukan hanya kemajuan dalam bidang materi ya, paling penting adalah kemajuan dalam bidang akhlak, dalam bidang akidah. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, tentang tema uswatun hasanah ini memang tidak bisa dilepaskan dari sosok baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, karena beliaulah uh, satu-satunya manusia termulia yang wajib kita teladani, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran dan surah Al-Ahzab yang saya share ya di grup, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bahwa ada dalam diri Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah uswatun hasanah. Dan uswatun hasanah ini adalah bagi orang-orang yang eh, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan percaya dengan hari akhir. Dan itulah kemudian orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan begitulah teladan yang ada dalam diri Nabi kita, teladan yang paripurna ya. Karena berbagai macam sisi ada dalam dalam diri beliau, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pemimpin, sangat komplit ya. Dan insya Allah
Mungkin kita hanya mencoba mengambil sebagian kecil episode dari kehidupan beliau ya di pagi ini, insya Allah, dan tetap dalam suasana kita semangat ya untuk aksi bela Palestina ini yang terus digaungkan ya, karena ini dalam era masa jeda apa namanya gencatan senjata ini banyak hal yang juga kita amati ya. Kita jangan sampai mengendorkan semangat untuk bela Palestina, dan ini lagi-lagi sebagaimana disampaikan oleh Babe Haikal kemarin luar biasa. Di Depok juga alhamdulillah di hari Ahad ini juga lautan manusia memenuhi jalanan gitu ya saat ini ya Ustaz. Kemudian ada Bang Onim juga di Depok alhamdulillah, dan eh, di berbagai tempat insya Allah juga seluruhnya digeluarkan untuk menunjukkan aksi yang nyata ya sebagai wujud terhadap kecintaan kita terhadap Nabi kita, salah satunya pesan beliau tentang bagaimana kita harus mencintai Al-Aqsa. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah wa syukurillah. Kita doakan mudah-mudahan Babe Haikal dalam pada sehat walafiat, dan Allah jaga dalam semua perjuangan beliau ya. Waliyatul masykurah Beh. Masih mute deh. Alhamdulillah. Ini harus dimatiin sebentar ya, supaya enggak supaya enggak supaya enggak apa namanya noise, supaya enggak bergaung. Teknologi luar biasa hari ini. Ya Rob, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Sebagai pengantar, tadi Mas Khalis menyampaikan tentang uswah hasanah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan teladan yang ajaib, dengan teladan yang dahsyat, dengan teladan yang apa ya? Saya mau mengomentari dulu begini. Nabi itu nggak disetir, nggak diatur, nggak dikekang, nggak di apa ya, nggak dikunci untuk melakukan ini. Nabi itu manusia biasa murni, ya. Nabi yang bilang, ana basyarum mislukum, saya manusia seperti kalian. Itu Allah juga tegesin bahwa Nabi itu murni manusia, ya. Cuman kok ada gitu ya yang kayak begitu gitu ya. Kok ada yang kayak begitu, kok ada gitu ya. Ada satu orang negro, saya lupa namanya ya, tapi sangat terkenal di Amerika. Sangat terkenal di Amerika. Dia tantang, dia tantang di forum-forum, dia tantang kepada semua orang. Saya tantang kalian untuk baca riwayat hidup Nabi Muhammad. Dari buku yang mana saja silahkan, saya tantang kalau berani. Begitu doang tantangannya. Tapi setiap hari dia ribuan orang Amerika masuk Islam gara-gara dia. Ya. Siapa tuh namanya? Saya lupa itu. Ngetop banget kok namanya. Dia cukup begitu diajak orang, karena orang Amerika apa realistis ya. Dibilang saya tantang kalian untuk baca riwayat hidup Nabi Muhammad. I challenge you to read about Muhammad, or any book that you want to read. Buku apa saja yang kamu inginkan mau baca. Sampai dibilang gitu. Dibaca di forum. Ternyata ya tantangan itu berbuah manis gitu loh. Ribuan umat Islam mualaf ya Amerika
karena dia. Seperti kita tahu, sejarawan Gerard Benson Shaw, Annie Besant, dan yang lain-lain, mereka adalah para pembenci Nabi Muhammad. Ternyata di era keterbukaan ini, rame-rame masuk Islam. What I'm saying to you is, yang saya mau sampaikan kepada antum sekalian adalah, Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan apabila datang pertolongan Allah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kalian akan melihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah ini. Fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah. Bihamdi rabbika, dengan memuji nama Tuhanmu. Wastaghfir, dan mohon ampunlah. Jadi caranya gitu. Fasabbih, memuji. Bihamdika, dengan memuji. Jadi mengucap subhanallah, alhamdulillah, baru astagfirullah. Jadi ketika sujud, ketika ayat itu turun, Nabi mengimplementasikannya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanallah alhamdulillah wa natubu ilaih. Subhanallah alhamdulillah astaghfirullah wa natubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih, dan lain-lain. Hadirin sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang tadi disinggung adalah soal pembelaan terhadap Palestina sebagai eksistensi umat Nabi Muhammad. Semua orang, imam, ulama, kiai yang berasal asli orang Palestina, atau dia pengembara, atau dia berasal dari Palestina. Bahkan abah saya almarhum gitu loh ya, ngajarin anaknya itu ya bahasa Arabnya gini, allamnahu auladakum hubbal aqsa. Ajarkanlah anak-anakmu, allamnahu auladakum, anak-anakmu, hubbal aqsa, mencintai Masjidil Aqsa. Itu ada perintah ya, ada perintah, ajarkanlah anak-anakmu cinta kepada Masjidil Aqsa. Al-alam at'allam auladakum hubbal al-aqsa. Cinta, pelajarilah, ajarkanlah anak-anakmu, atau sampaikanlah pelajaran kepada anak-anakmu hubbal aqsa, tentang kecintaan kepada Masjidil Aqsa. Jadi merupakan perintah ya. Ini semua ulama-ulama ngomong begitu. Sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, apa hubungannya sekarang dengan itu? Ya, sering saya katakan berulang-ulang, dan ini merupakan buah dari pemikiran yang saya yakin sekali minallah, saya yakin kebenarannya, bahwa Anda yang cinta Al-Aqsa betul-betul pencinta Rasulullah. Coba perhatiin orang yang nggak peduli dengan Al-Aqsa, emang musuh Islam gitu loh. Walaupun dia beragama Islam, tapi dia musuh Islam karena kebijakannya sebagai pejabat sangat mengganggu gitu ya. Perhatikan. Para pencinta Rasulullah adalah pencinta Aqsa. Perhatiin deh. Orang-orang yang sebagai provokator, yang sangat pedas kata-katanya, tidak sangat pokoknya menyerang Islam lah, tapi dia Islam, tapi kok dia menyerang terus gitu ya, ngatain Islam intoleran, ngatain Islam, pokoknya ngata-ngatain terus orang Islam gak tertib, pesantren kumuh, pusatnya mata duitan, pesantrennya gudikan.
akan duit doang. Pokoknya kalimat-kalimatnya itu sangat menyerang umat Islam. Perhatiin, dia nggak akan punya kepedulian dengan Al-Aqsa. Saya pengamat, saya perhatiin. Tapi orang-orang yang cinta Nabi, orang-orang yang cinta Maulid, insya Allah nggak begitu. Perhatiin orang yang selalu bid'ahkan Maulid. Perhatiin. Apa pendapat mereka tentang Aqsa? Yang rata-rata gelarnya LC itu, maaf ya, maaf beribu-ribu maaf. Saya harus sebut kalimat yang nggak enak tadi, sehingga pasti akan diprotes oleh teman-teman lain. Ya, saya katakan Anda yang protes tentu tidak termasuk. Tapi kan kelakuan orang yang pulang belajar dari Saudi dengan gelar LC, kan seolah-olah negara yang paling top ada Saudi Arabia. Gitu. Dan dari mulutnya keluar kebencian ataupun bukan kebencian tapi ketidakpedulian dengan Al-Aqsa. Ingat ini oknum, ya. Oknum hanya segelintir yang error gitu ya. Tapi dari sono dan sumbernya orang-orang yang membid'ahkan Maulid. Taruhlah ada 10. 10-10-nya sejenis. Ya, mengaku pencinta Rasul, mengaku paling tinggi dalam menghidupkan sunnah, tapi dia lupa bahwa sunnah itu bukan cuma jenggot dan celana cingkrang. Yang di atas segala-galanya itu adalah sunnah bermuka manis terhadap siapapun. Lupa dia. Ketemu saya melengos. Saya ucap salam nggak jawab. Kenapa? Karena dia menganggap kita bukan satu manhaj. Perhatiin, dari mulutnya pasti keluar bukan kata simpati kepada Al-Aqsa. Saya bela Palestina, tapi saya tidak mau dengan Hamas. Ini kalimat apa? Ya. Jangan berangkat ke sana. Susah. Dijaga sama tentara. Emang masuk negara orang kagak dijaga sama tentara? Ya pasti dijaga dong. Senjata. Mereka bawa senjata. Di sini juga bawa, bro. Masjid Al-Aqsa datang malam-malam digembok. Istiqlal datang aja jam 2. Bisa nggak masuk Istiqlal jam 1, jam 2? Ya digembok juga. Gimana sih? Apalagi masjid situ sejarah itu. Kalimat-kalimat narasi itu, kalimat-kalimat nggak bener dan nggak usah didengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Izin tangan kanan minum. Kita nggak mau bahas itu, teman-teman. Cuma tadi keselewatan aja. Masya Allah, orang-orang Indonesia terhadap Al-Aqsa betul-betul dengan tingkat kepedulian yang sangat tinggi. Kemarin Hamas keluar konvoy yang dibawa bendera apa? Palestina dan Indonesia. Luar biasa kan? Iya, mereka yakin bahwa Al-Aqsa akan dibebaskan oleh kita, orang-orang Indonesia yang berkunjung ke sana. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Kecintaan kepada Al-Aqsa nggak akan pernah kita putus. Dan pembicaraan terhadap itu juga terus bisa kita bicarakan, kita angkat, kita update dari berbagai sisi. Adakah di rumahmu Al-Aqsa? Adakah anakmu tahu tentang Al-Aqsa? Adakah kamu lihat Al-Aqsa di sekitar rumahmu? Saya ada terus di luar dan saya lihat terus. Saya pandang terus. Apalagi itu Al-Aqsa yang saya punya lukisan dari anak sono gitu ya.
Ada yang mau lukisan itu dijual. Saya bawa aja ke sebuah majelis. Ini lukisan anak Palestina nih, Al-Aqsa. Siapa yang mau beli? Cuma 10 juta. Orang muslim angkat. Saya Ustadz 20 juta deh. Baik, 20 untuk Bapak. Kalau nggak ada lagi di ujung. Saya 30 juta Ustadz. Ah, naik ke 10-10 nih lumayan nih. Buat orang-orang sono kan, sebagiannya kan 40 juta. Wih, sampai 60. Lukisan kecil. 60 yang pertama siapa? Bapak. 60 kedua nggak ada. 60 ketiga dari belakang teriak, Ustadz Haikal, saya 100 juta. Satu buah lukisan Masjidil Aqsa dibayarin 100 juta rupiah oleh orang kaya. Dengan gembira saya berikan kepada orang itu. Lalu kemudian orang itu berkata lagi, Ustadz saya punya rumah, tapi rumahnya di Purwakarta. Silahkan Ustadz jual berapapun hasil penjualannya untuk anak-anak Palestina. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya minum dulu sebentar, karena harus diminum selagi hangat, kata Nyonya Besar. Ini bukan masih hangat, tapi masih panas, saudara-saudara. Hadirin sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, berniatlah sekurang-kurangnya ada ucapan. Kita berangkat yuk ke Masjidil Aqsa. Kurang-kurangnya ada ucapan. Dan dia tahu Masjidil Aqsa yang mana, dan mereka tahu keutamaannya kayak apa. Ya, ta'allam auladakum hubbal al-Aqsa. Ajarkanlah anak-anakmu untuk mencintai Masjidil Aqsa. Wajar kalau orang Indonesia seperti ini, wajar karena topinya miring mulu. Wajar kalau orang Indonesia kayak begini karena mereka sadar bahwa rasa nasib, rasa dijajah itu tiap hari kita lihat di sosial media. Ya, dan itu membuat miris semua hati. Saya nggak habis pikir kok ada manusia, ini boleh ngomong serius sedikit ya. Perhatikan rasa kemanusiaan mereka. Lupakan dia Islam, lupakan dia Kristen, lupakan. Tapi manusia digituin, tapi nggak ada rasa belas kasihan. Malah di Twitter, di Facebook, di Instagram ditulis syukurin. Itu manusia apa yang kayak begitu? Kami berdoa ya Allah supaya kejadian kepada keluarganya. Agar dia mengerti tentang sayang nyawa manusia itu kayak apa. Tapi biarlah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Hadirin sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah. Maka dari itu tidak bosan-bosan saya mengajak semua orang untuk ke Masjidil Aqsa. Percayalah, allazi barakna haulahu. Ya, ini. Ya, tadi pas minum hangat. Pas minum panas. Allazi barakna haulahu. Yang kami berkahi sekelilingnya. Kami berkahi sekelilingnya, saudara. Ya Allah. Bismillah. Masa nggak yakin dengan Al-Quran gitu loh. Kami berkahi sekelilingnya. Masa nggak yakin dengan Al-Quran. Diganti duitnya. Masa harus bersumpah demi Allah untuk meyakinkan. You must feel the experience. Anda harus merasakan pengalaman itu. Saya cuma 3 hari itu diganti sama Allah. Serius. 3 hari diganti langsung sama Allah. Dahsyat banget Allah. Merinding saya kalau cerita itu.
Maaf ya, mesti minum ini supaya hangat-hangat diminum. Jadi jangan ada keraguan gitu loh. Mengeluarkan uang untuk rihlah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa itu merupakan mujizat atau apa ya? Ya intinya Allah ganti, jangan merasa sayang kalau seperti itu. Ya, kok saya udah berangkat tapi nggak ini, ya beda berarti makom, beda keyakinan gitu, beda dalam memandang firman Allah. Yakinlah bahwa firman Allah itu lebih benar daripada 1+1 sama dengan 2. Ya, 1+1 sama dengan berapa? 2. Sama firman Allah beneran mana? Lebih benar 1+1 sama dengan 2. No. Lebih benar itu, karena itu kan kepastian. No. Bisa aja tak berubah di dunia. Yang nggak bakal bisa berubah adalah firman Allah. Yang lebih benar daripada 1+1 sama dengan 2 adalah firman Allah. Allah bilang, Allazi barokna haulahu. Jujur saya sampai nangis. Diam-diam tuh nangis gitu ngeliat Al-Aqsa. Kangennya kayak apa gitu loh. Sedang keberangkatan terakhir tuh rejected oleh mereka gitu loh. Saya cuma liatin, ya Allah enak banget sujud di sini. Bener, bener, bener Nabi bilang. Dalam hadis Bukhari, saya mendengar ceramah sekaligus mengklarifikasi tidak semua LC begitu ya. Saya mendengar ceramah guru saya, sahabat saya, teman saya, orang yang sangat berakhlak tinggi dan akhlaknya bermutu. Al-Ustadz Khalid Basalamah. Saya mendengar beliau berceramah tentang Al-Aqsa. Saya memang cari. Khawatir, saya takut kalau seandainya ceramah beliau dengan Al-Aqsa tuh biasa-biasa aja atau seperti orang yang satu alumni ya alma mater dengan mengatakan ngapain kita ke Aqsa? Orang Aqsa harus keluar, itu daerah konflik dan seterusnya dan seterusnya. Saya takut dia bilang begitu. Ternyata Ustaz Khalid Basalamah Allah luaskan ilmunya. Beliau bilang nggak ada lain, nggak ada keraguan bahwa semua wajib kita semua mencintai Masjidil Aqsa. Dan beliau membacakan satu hadis Bukhari Muslim. Saya artinya aja ya, saya lagi mau cari bahasa Arabnya. Afdalnya seorang hamba sujud, afdalnya sujud adalah sujud di Masjidil Aqsa. Maaf ya, biasa nih. Anak kolokan nih si anak ini anak kolokan biasanya anak kolokan. Afdalnya sujud seorang hamba di Masjidil Aqsa. Coba itu. Dahsyat itu saudara. Pantas kalau sujud di sana tuh enaknya, nyamannya, dan nggak mau angkat kepala gitu loh. Sujud aja. Enak aja. Cium aroma daripada Al-Aqsa. Ya. Dan saya baru ketemu hadisnya kemarin, tapi saya dengar pertama kali juga dari Ustaz Khalid Basalamah. Ya. Beliau cerita begini. Akan datang satu masa, kata Nabi, hampir terjadi. Satu sendal luas tanah di Masjidil Aqsa, satu tali sendal, talinya doang. Itu lebih bagus, lebih mahal, lebih afdol daripada seluas bumi. Coba itu. Dahsyat banget Al-Aqsa itu, Pak, Bu. Ya. Luas tanah seluas tali sendal di Masjidil Aqsa lebih afdal dari seluruh luas tanah di muka bumi. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Jadi seluas apa itu? Masya Allah, betul-betul Allah zibarakna haulahu. Betul-betul ke negeri yang kami berkahi. Orang punya tanah di situ aman hidupnya, kaya raya gitu kan mestinya kan ya.
Berapa juga dijual mau dibayarin sama Israel. 1 meter 1 triliun aja dibayarin sama Israel. Ini ngomongan teman-teman di sana ya. Tapi mereka tuh bertahan. Kalau tanah seluas itu aja dia pertahankan. Itu artinya dia murawitun, penjaga Masjidil Aqsa. Dijual semeter deh, 1 triliun. Dibayar sama Israel. Yang di Old City ya, yang di Old City. Dibayar. At any cost. Gitu loh. Banyak orang pindah, nggak ada satu pun disangka Israel mereka gampang dibeli dengan uang kali. Nggak ada satu pun. Ya. Ada satu keluarga yang menjual, habis sudah dibully, diapain, disadarkan, nggak bisa. Di Old City itu tanah betul-betul tanah yang allazi barakna haulahu, dan mereka tahu gitu loh keberkahan tanah itu. Orang-orang Israel anak dulu tahu juga keberkahan tanah itu, sehingga dia mau ambil seluruh Old City. Sementara Old City itu banyak dipenghuni oleh umat-umat Islam. Ketika ditanya berapa, dia bakal jawab berapapun yang kamu punya, sampai ditukar dengan nyawa, nggak akan mereka pindah. Itu kata-kata yang keluar dari sahabat saya yang tinggal di Old City, di antaranya Ashraf, di antaranya Nazif, di antaranya Ahmad Abu Muhammad, ya, Ishak, Ibrahim. Saya tanyain semua waktu jawabannya sama. Not for sale gitu loh. Even with my life, nggak akan terjual sekalipun dengan nyawa saya sekalipun gitu. Nah, kegigihan itu loh yang membuat kita kagum. Sekarang karena udah nggak diserang, orang banyak yang muncul dari kita, muncul, dan kemunculannya sangat mengejutkan. Ada yang masak di luar, saya ada videonya, ya. Ada yang masak di luar, ada yang cabutin uban, ada yang duduk saja gitu ya, dan berbagai macam. Artinya penduduk Gaza kayaknya who care gitu. Sementara keluar pengumuman-pengumuman untuk membersihkan jalan. Jadi habis digempur begitu, mereka santai aja. Datang ke rumahnya dan membersihkan halaman rumahnya dari reruntuhan. Santai aja. Subhanallah. Mental yang seperti inilah yang mesti kita lakukan, teman-teman sekalian. Ya, mental seperti ini adalah sebaik-baiknya mental. Nggak kekang di telan zaman. Nggak cepat aus karena nggak ada alat aus apa namanya minuman. Nggak cepat, aduh dahsyat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, mari kita konsen lagi. Bismillah. Uh, Coba Anda harus rasakan dan pulang seperti apa rasanya. Berapa lama bertahan keberkahan itu, silahkan. Ya, silahkan. Anda harus merasakan pengalaman itu. You must feel the experience. Gitu. Baik, saya cukupkan dulu Mas Khalis. Barangkali ada mau bertanya banyak, kita bahas dengan pertanyaan, silahkan. Alhamdulillah. Silakan jamaah yang dimuliakan Allah. Tadi sudah sedikit dibuka ya tentang paparan Al-Aqsa menjadi bagian dari kecintaan kita terhadap Nabi kita alaihissalam. Dan silakan mungkin bisa juga dilebarkan kalau yang ingin bertanya soal uswatun hasanah dalam bidang pendidik, bagaimana kita mendidik anak-anak kita gitu ya. Tadi salah satunya disebut oleh Babeh, ajarkanlah anak-anak kita dengan kecintaan terhadap Al-Aqsa, hubbal Aqsa gitu ya. Dan tentu mungkin bisa dilebarkan juga dengan tema-tema uswatun hasanah yang lain. Silakan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sri dari Jogja. Pak Ustadz, saya dapat pertanyaan dari anak saya begini Pak Ustadz. Ibu, kalau kita sudah bisa memerdekakan Al-Aqsa dari jenis itu, terus Yahudi yang ngumpet di batu yang diperangi oleh kita itu
Yahudi yang mana, Bu? Katanya itu yang Zionis ini atau Yahudi yang mana lagi gitu. Saya dalam arti, oh iya benar juga ya. Jadi kalau di sini kita menang, kemudian Yahudi-Yahudi yang bertebaran di muka bumi ini sampai akhir zaman itu tentukan Yahudi yang lain atau bagaimana? Saya nggak bisa jawabnya Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik, pertama kalimat ini jelaskan lagi dengan ucapan-ucapan orang. Kalau Palestina merdeka, ini tanda kiamat, gitu kan, gitu ya. Bohong, nggak ada hubungannya antara kiamat dengan kemerdekaan bangsa Palestina, nggak ada hubungannya. Hadis Nabi yang mana? Nggak ada juga cerita soal itu. Ya, Al-Aqsa merdeka, ya udah merdeka. Toh selama ini sejak dari tahun 1886 sampai tahun 1996. 1996, maaf. Al-Aqsa merdeka terus sejak 1948, 96 sampai sekarang. Enggak. Al-Aqsa selamanya merdeka kecuali beberapa tahun sejak 96 ya, mungkin 96, saya lupa nanti. Baru terjadi penguasaan 96 dan 7 ya. Baru selama ini merdeka terus, nggak pernah ada halangan, itu Al-Aqsa. Jadi Al-Aqsa tidak ada hubungannya dengan kiamat. Al-Aqsa merdeka atau nggak merdeka, Al-Aqsa apapun, ya kiamat Allah tentukan, tapi bukan sekarang. Masih ada orang yang sholat di masjid, masih ada azan-azan berkumandang. Gitu ya. Kalaupun masih ada, ntar mungkin Allah matikan lebih dulu. Allah alam bisawab. Tapi intinya begitu. Dua. Apa tadi? Dua. Yahudi yang ngumpet di batu itu Pak Ustadz, itu Yahudi yang bukan Zionis atau yang mana Pak Ustadz? Oh, Katanya. ya. Terhadap perang. Perangnya itu bukan sekarang. Perang yang ada Yahudi diumpet di belakang batu diumumkan itu perang bersama Imam Mahdi. Oh. Ambilnya apa? Oke, screen. Bukan perang yang sekarang, perang nanti akhir zaman bersama Imam Al-Mahdi. Gitu. Sementara masih amat jauh. Kenapa? Kan masih ada yang sholat. Lagi pula perangnya, kata Rasulullah, ini perhatikan, sangat sensitif, tapi hadis Nabi yang sahih. Kalian, wahai umat Islam, akan memerangi Arab. Ya. Ya, yang kemudian Allah menangkan kalian. Lalu kalian akan berperang melawan Kristen. Bukan Kristen disebut Rom. Maaf, Rom. Romawi. Boleh ya. Dan kalian akan memenangkan. Kemudian kalian akan menyerang Farsi. Atau Persia atau Syiah. Anda kemudian akan memenangkan. Dan terakhir, baru Nabi bilang, kalian akan berperang melawan Dajjal. Ya, Dajjal itu Israel dan kawan-kawan sekutu. Ya. Jadi, clear. Jelas ya, Bu? Bukan Yahudi. Ya. Ya Pak Ustadz, berarti yang diprediksi katanya 100 tahun nanti tahun 27 atau 30 itu Zionis hancur. Mudah-mudahan Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan. Oh, Allah alam. Iya. Berarti Yahudi yang lain lagi nih Pak Ustadz kalau yang nanti di akhir zaman ya Pak Ustadz ya. Kadang kalau tiap 100 tahun muncul itu bukannya apa, itu mujadid, hal yang pembaruan ya, yang terbarukan dalam Islam. Mujadid baru telah lahir. Oh begitu ya. Baik Pak Ustadz. Diserang itu bukan Yahudi. Jangan lupa umat Islam telah terbukti, setiap umat Islam yang pegang Masjidil Aqsa dan Palestina secara keseluruhan semuanya tenang dan damai karena ada historisnya yang saya bilang tadi. Sejak 1187 Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memegang sampai kapan? Sampai sekarang sampai 96 lah. Tenang-tenang aja, akur-akur aja gitu. Sementara ketika di Israel, penjahat
dia bunuh semua orang ya yang nggak cocok dengan Israel. Jahat. Ya, ya, ya. Baik, Mas Baik, Pak Khalid. Ustadz. Jazakumullah khair. Babe. Baik, silakan ada yang lain yang ingin bertanya nih, mumpung Babeh masih bersama kita sharing gitu ya. Dan insya Allah nih nampaknya aksi-aksi banyak terus ya, Babeh ya. Aksi-aksi Ya, umat Islam tidak ya, akan betul. berhenti. Saya ada 10-an titik aksi di bulan Desember dan Januari. Saya sendiri loh. 10 undangan titik aksi. Baik, Belum silakan ada yang lain, ada yang bertanya nih eh, di grup nih. kalau di grup izin saya udah ready mau berangkat agak jauh dan macet. Saya mohon pamit. Ingat 6 Februari kita harus berangkat ke Masjidil Aqsa. Saya hari ini sedang mengurus visa dan mengurus paspor untuk soal itu. Pagi ini janjian sambil sarapan kata kepala imigrasinya. Oke Pak, jam 7 kita ketemu gitu. Wallah alam bisawab. Lanjut Mas Khalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah ada inspirasi sedikit dari Babe ya di pagi hari ini. Mudah-mudahan semangat kita makin bergelora ya dalam tidak hanya untuk bela Al-Aqsa, tentu kita menjalani kehidupan ini dengan penuh husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena perjuangan jihad itu memang ada di berbagai macam sisi ya. Jihad fisabilillah ada yang berupa memang peperangan untuk melawan kaum kafirin yang seperti ada di eh, Palestina. Itu juga ada jihad yang juga kita lakukan, jihad kita untuk keluarga kita, jihad kita untuk eh, kaum muslimin ada di sekitar kita gitu ya. Dan batu banyak yang juga membutuhkan kontribusi kita dari eh, kita semua ya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, inilah salah satu juga jihad yang diharapkan kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh, bahwa kita dalam keadaan yang terbatas pun Rasulullah memotivasi kita untuk selalu apa namanya melakukan yang terbaik. Jadi dalam sebuah sabda Nabi disebutkan eh, sebaik-baiknya jihad itu adalah memang jihadul mukil ya. Orang yang dalam keadaan keterbatasan tapi tetap memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang lain, untuk agama ini, dan itu menjadi sebuah upaya kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup kajian ini, ada beberapa hal yang mungkin ingin disampaikan oleh pengurus MKI. Silakan Dr. Piki. Assalamualaikum Dr. Piki. Barangkali masih ada pasien kayaknya ya di IGD. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Salah satunya, alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan satu program ya, program khitan di rumah Khitan Zidan, alhamdulillah di hari Sabtu kemarin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahannya untuk kita semua, dan kita bisa melakukan kegiatan lanjutannya, karena ini belum cukup ya. Kita insya Allah akan juga di akhir bulan ini, bulan Desember maksudnya, insya Allah juga akan melakukan khitan juga, dan tentu semuanya adalah uh, karena dukungan juga dari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di acara khitan kemarin juga ada beberapa jamaah yang juga hadir ya. Salah satunya Bu Elvina, alhamdulillah juga hadir ya Bu Elvina ya. Dan juga banyak jamaah yang lain juga yang mampir ke rumah Khitan Zidan dan bisa melihat apa yang sudah diwakafkan, berupa ada yang sofa, ada yang AC, dan bed tempat untuk tindakan operasi dan lain sebagainya ya. Dan semuanya adalah dari jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan ini dengan pahala yang berlipat ya. Dan tentu masih banyak yang juga harus kita benahi, karena masih baru tahap awal ya. Karena ada 2 lantai yang diberikan oleh Babe Haikal. Ada lantai 1 yang insya Allah juga lantai 2 akan juga kita
benahi. Selain untuk tindakan, barangkali juga ada beberapa program yang bisa dilakukan di ruangan itu yang insya Allah sudah disusun oleh pengurus. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan ya, tempat sekaligus jadi sekretariat MKI, karena di sana kita bisa sering ketemu kapan saja gitu ya, kita bisa ngobrol, bisa berdiskusi untuk memajukan program dakwah ini. Dan insya Allah ini lagi disusun oleh para pengurus. Mohon doanya dari semua jamaah. Mudah-mudahan kita juga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan program dakwah di MKI ini, karena memang dengan segala keterbatasan yang kita miliki, mudah-mudahan kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semangat, dan semua jalan keluar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada yang juga ingin disampaikan. Silakan di pagi ini kita memanfaatkan juga selain untuk kajian ilmu, juga dengan tilawah dan juga dengan sedekah ya. Ini adalah pagi yang sebagaimana disebutkan berulang-ulang oleh kami, sebagaimana juga disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa di pagi hari adalah pagi yang istimewa karena ada 2 malaikat yang Allah turunkan. Yang satu malaikat kemudian mendoakan kepada orang yang berinfak, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berikan kepada orang yang berinfak di pagi hari ini dengan balasan yang terbaik. Kemudian ada satu malaikat yang kemudian juga berdoa, Allahumma ati mumsikan tarafan, dan Allah dan para malaikat berdoa, ya Allah berikanlah kepada orang yang kikir, yang enggan untuk berinfak di jalan Allah di pagi hari ini dengan talapan, dengan kesialan atau kehancuran. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sikap kikir ya, karena disebutkan dalam ayat yang lain, dalam ayat sebuah ayat dalam surat Al-Hasyr, wa may yuqasuhan nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barangkali siapa yang terjaga dari sifat kikir, maka mereka orang-orang yang al-muflihun, itu orang yang beruntung. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang-orang yang sudah membersihkan hatinya dan menjaga dirinya dari sikap atau sifat-sifat kikir, maka Allah sandingkan mereka dengan predikat yang mulia, yaitu orang-orang yang al-muflihun, itu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, dan sekali lagi selain infak, ada wakaf Quran, wakaf buku tadabbur Al-Fatihah yang juga kami programkan, dan mudah-mudahan kita bisa memiliki buku itu, dan insya Allah kita akan selalu kaji di setiap hari Jumat pagi ya, bersama Tuan Guru Span Fajar. Kita akan baru pembukaan di Jumat kemarin, dan insya Allah di pekan depan Jumat mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menghadirinya, dan kita akan mengupas satu persatu ya, dari bab per bab apa yang ada dalam buku ini, dan sehingga kita bisa memahaminya ya. Kemudian kita akan kaitkan juga dengan berbagai persoalan yang kita hadapi gitu ya, karena Al-Fatihah itu begitu agung, surat yang Allah sebutkan sebagai umul kitab, induknya Alkitab, karena semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu terangkum ya, dalam satu surat, yaitu Al-Fatihah. Dan di dalam buku ini banyak sekali dijelaskan tentang fadilah-fadilah Al-Fatihah dari ayat per ayat, tadaburnya. Alhamdulillah, syukurlah kita ada panduan ya dari buku ini yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan ada satu bab terakhir yang juga dituliskan di edisi cetakan terbaru ini, yaitu tentang Al-Fatihah sebagai sebuah terapi ruqyah. Karena ternyata banyak sekali para ulama yang sudah mempraktekkan gitu ya. Karena itu berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa ada seorang sahabat Nabi yang meruqyah seorang kepala suku ya, yang tersengat kalajengking, dan kemudian apa yang dibacakan hanya Al-Fatihah, dan alhamdulillah dengan izin Allah orang yang terkena sengatan kalajengking itu kemudian disembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah dibacakan Al-Fatihah. Dan itu banyak kisah-kisah juga sesungguhnya para ulama yang percaya, yakin dengan fadilah Al-Fatihah itu membacakan Al-Fatihah, kemudian Allah angkat penyakitnya. Dan sebelumnya inilah yang juga bisa kita lakukan untuk diri kita, keluarga kita, tentu dengan sebuah keyakinan yang penuh bahwa Al-Fatihah itu menjadi syifa, sebagai obat, sebagai penyembuh dari berbagai macam penyakit, baik penyakit fisik ya, maupun penyakit yang dalam artinya penyakit hati. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.